يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحب ثم تابعين لهم التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalah wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'ul ittifaq wal ifadah wal istifadah wala salatan wa subhita bila wa sunnatul salawat wa ila al-huda wa ila al khair ibtigha ila mardati wa sabiha jannati qurbi al-fatihah lana wa lakum bihadirun wa walidina wa walidikum wa li ahlina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ashabina wa liman hadarana wa liman wabana wa la hayyina wa fatina wa lil mu'adhibin ala hadha majlis wa liman kana sababan bi jam'ina bi anna Allah al-karim minawwil qulub wa yaghfiru dhunuba wa yastur uyub wa yughfiru qulub wa yahfaduna bi mahfizan bi dhikra wa yasuruna bi manasir subhanallah jalla wa jalla hada muhammad bil khairat wa nasarat wa lana barakat wa yaqdi lana bi ajr hajat bi jahi khairul bariyat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bil min halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu tsaminun fi fadilatis sholati ma'al jama'ati. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Majelis yang ke-8 menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman billahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada utusan-utusannya, wa bima ja'ahum dan iman dengan agama-agama, wa bima dan iman dengan agama, iman dengan syariat yang dibawakan oleh para rasul, wa amilus sholihati dan dia beramal soleh, menjalankan syariat, wa aqamus shalah dan
5 waktu. Wa atu zakat, dan membayar zakat. Atafuhuma ala ma ya'umuha linafatihima ala sayyidil amalis sholihati. Ini ada atap khusus kepada umum. Aqamus shalah, atu zakah diatapkan kepada amilus sholihah. Amilus sholihah adalah kata umum. Amal soleh, bukan sholat saja, bukan zakat saja. Banyak jenis amal yang soleh, perbuatan yang baik. Dan kenapa di sini Allah mengatakan aqamus shalah wa atuz zakah, padahal itu sholat dan zakat termasuk amal soleh. Apa pentingnya? Padahal cukupkan innal ladzina amanu wa amilus sholihati, karena di dalamnya sudah sholat pasti amal soleh, zakat amal soleh. Padahal biar ringkes, innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim. Dalam ayat ini kenapa pakai ada wa aqamus shalah, dirikan sholat, wa atuz zakah, bayar zakat. Kenapa ini dijelaskan, disebutkan, padahal sholat dan zakat termasuk amal soleh. Li'ina fatihima ala sa'iril a'mal, alasannya, hikmahnya, kegunaannya li'ina fatihima, karena mentiadakannya sholat dan zakat ala sa'iril a'mali, atas seluruh amal-amal soleh, selain sholat, selain sholat dan zakat, akan menghanguskan, akan mentiadakan ini sholat dan zakat kepada amal-amal yang lain. Apabila sholat dan zakat tidak dilaksanakan, artinya sia-sia. Hajinya sia-sia kalau enggak sholat, enggak zakat. Makanya ada tandanya hajinya haji mabrur. Hajinya mabrur apabila dia setelah hajinya ya lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah hajinya sholat jarang, sholat kagak, zakat, itu tanda-tandanya mardud. Begitu puasa dan lain sebagainya ya. Jadi sholat dan zakat akan menafikan. Makanya apabila diterima sholatnya, kubilat sairu amalihi, maka apabila sholatnya diterima, seluruh amal selain sholat diterima. Wa idza rudat, apabila ditolak sholatnya, rudat sairu amalihi. Makanya di akhirat kelak nanti yang paling dipertanyakan amal adalah sholat. Dan kenapa ini zakat juga diikutkan? Karena saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga apabila sholat dia rajin tapi enggak zakat, enggak diterima sholatnya. Begitu juga zakat, enggak sholat, enggak diterima. Nah, jadi harus dua-duanya. Tapi ini bagi orang-orang yang mampu, yang nisab zakat ya. Kalau orang miskin, orang yang tidak mampu zakat, tidak nisab zakat, ya hanya enggak ada kewajiban untuk zakat. Ya qamus, udah pasti sholatnya diterima ya, tidak zakat. Oh, kenapa orang yang rajin sholat tapi enggak zakat, sholatnya diterima? Karena udah dipastikan apabila seseorang tidak zakat, dia pasti di harta yang kita pegang, di harta kita miliki, ada harta milik orang lain ya, milik fakir miskin ya.
milik fukoro, milik masakin, tidak diberikan, pasti campur dengan harta dia. Apabila tercampur, ya, maka jadi mukhalid, artinya bercampur menjadi haram, ya, menjadi tidak sah. Uang 10 dinar, harga baju 10 dinar. 1 dinar nyelip uang haram, maka itu enggak sah sholatnya. Tuh, pakai pakaiannya, apalagi sampai dimakan, jadi darah, jadi daging. Maka ini harus menyatu, ya, sholat dan zakat harus dua-duanya, ya, dua-duanya. Ulina Fatih Ma'ala, ini termasuk sholat, ya, menentukan seluruh amal selain pada sholat dan zakat. Sholat dan zakat terima yang lainnya. Sholat dan zakatnya tidak terima lainnya. Tiada. Nah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mendirikan sholat dan zakat, apa yang dia peroleh? Lahum ajruhum inda rabbihim, lahum bagi mereka, ajruhum pahala untuk mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan upah cuma-cuma. Fadlum minallah, anugerah daripada Allah. Dikatakan upah, sebetulnya itu kalau upah itu, ya, nggak dikasih upah pun juga tidak, sudah kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nikmat. Kalau mau hitung-hitungan kita malu minta upah. Kalau mau hitung-hitungan malu ibadah karena pengen pahala, ya. Kalau mau hitung-hitungan ibadah malu kalau pengen masuk surga, ya. Kalau hitung-hitungan, ya, nggak sebanding kerja kita, ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat mata bisa melihat, nikmat kuping bisa mendengar, nikmat kaki bisa melangkah, ya. Seluruh nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kenapa ini diberikan pahala? Ini merupakan fadlu minallah, adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama dulu ahli ibadah yang hidupnya di tengah-tengah laut, di Nusa, di pulau, dia makan yang halalan thayyiban, gajah nggak pernah makan riba, minum dengan ada yang di situ. Makannya makan delima yang di situ yang Allah sediakan. Dia siangnya puasa, malamnya sholat terus selama 500 tahun. Di dunia hidupnya 500 tahun. Oh, bayangin, sholat 500 tahun, malamnya itu sholat, siangnya puasa 500 tahun. Ketika nanti digambarkan dia disuruh masuk, udkhulu ya rajul, udkhul jannah, udkhulnya masuk surga lah, ya, birahmati dengan rahmatku, ya. Apa kata lelaki itu? Karena merasa sudah sholatnya 500 tahun, ya, beribadati ya Rabb, ya, ini masuk saya surga dengan apa? Dengan ibadahku barangkali, ya, sudah 500 tahun. Oke, kalau mau hitung-hitungan, coba hitung, ya, ibadah 500 tahun diukur, ditimbang baru dengan mata sebelah, nikmat mata sebelah, sudah enggak sebanding, ya, enggak sebanding. Akhirnya silahkan masuk ke neraka, ya, karena mau hitung kok kagak mengakui ibadah, ya, enggak mengakui masuk surga kemana? Dengan rahmatku, dengan ibadah, ya. Akhirnya silahkan masuk. Setelah itu dia baru mengakui, ya, dan mengakui bahwa masuk surga bukan dengan apa? Bukan dengan amal, akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlun minallah, anugerah daripada
Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para aulia Allah ibadahnya ya udah ibadah mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan hanya keridhoannya, tidak menginginkan apa? Tidak menginginkan pahalanya, karena malu sudah cukup difasilitasi. Ya, seperti kita, ya sudah dikasih sama orang tuanya, difasilitasi mobil, dikasih rumah, dikasih kerja di orang tuanya, masih minta gaji juga, nggak punya malu gitu kan? Nggak punya malu. Ini juga sama gitu kan. Tapi kalau yang namanya masih kelasnya kelas anak-anak, kelas TK, ya wajar disuruh ke warung minta upah, ya wajar, namanya juga anak. Kalau kita pahala, kalau kita sholat, kita ibadah, kepengen pahala, itu juga bagus. Cuman tingkatannya masih tingkatan tingkatan aulia seperti itu, ya. Makanya ada aulia yang namanya Siti Robiah Al-Adawiyah, ya. Nah, Al-Adawiyah, ketika para aulia begitu, berarti kalau kalian beribadah karena masuk neraka, karena nggak mau masuk neraka, kalau ibadah karena mau masuk surga, berarti kalau nggak ada neraka, nggak ada surga, nggak bakalan ibadah dong. Oh, begitu ya. Begitu, karena memang ada sesuatu. Tapi itu juga termasuk amalan yang ikhlas, kita menginginkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan diukur lagi, udah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi apa yang dijanjikan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada keraguan. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut. Alaihi, menimpa orang yang iman, beramal soleh, yang sholat dan zakat, gak bakalan ada takut. Alaihi min hati, menghadapi kematian, menghadapi hari kiamat, sudah banyak bakal gak ada yang ditakuti. Walau yahzanun, gak bakalan prihatin, ya, alamah atas sesuatu yang sudah tertinggal, yang sudah dia dilalui. Ini orang-orang yang beramal amal soleh. Apapun yang terjadi, ya, yang telah terjadi, gak prihatin, ya, gak sedih, karena dilakukan dengan amal soleh, gak bakalan ada penyesalan. Kenapa kita suka ada sedih dengan apa yang telah kita perbuat? Ya karena amalnya gak soleh. Oh ya, karena amal kita amal gak soleh. Orang yang beriman yang kemarin gak bakalan ada ketakutan menghadapi sesuatu yang akan datang, ya. Bakalan datang, baik ya di alam dunia ataupun di alam akhirat. Ya, mudah-mudahan kita orang yang diberikan taufik hidayah selalu bisa beramal soleh, ya, dengan ikhlas. Ruwiyah ani Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan sholawat, bukan sholat selingan. Annahu kana jalisan fil majlis, bahwa baginda Rasul pernah duduk suatu masa fil masjid, di masjid, lagi duduk di masjid. Fa dakhala alaihi sabun, masuklah alaihi yang baginda Rasul sabun, seorang pemuda. Fa'azzomahu, baginda Rasul memuliakannya, itu pemuda yang maksud dimuliakannya, dihormati. Bahkan wa ajlasahu bijanbaihi fawqa Abi Bakr, baginda Rasul apabila duduk, ya, kiri kanan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu karena sahabat unggul. Laki-laki yang datang ke situ dimuliakan oleh Rasul, disuruh duduk oleh Rasul di samping baginda Rasul, ya. Bahkan fawqa Abi Bakrin, di atas Abu Bakar, sejajar dengan Rasul. Abu Bakar ke sebelah bawah duduknya, laki-laki di atas Abu Bakar, ya. Abu Bakar takut kesinggung, ya. Summa tadara, kemudian baginda Rasul meminta maaf. Summa tadara an-Nabi alaihi wasallam ilahi, kepada Abu Bakar minta maaf. Mohon maaf Abu Bakar, kau duduknya lebih rendah daripada laki-laki ini, daripada pemuda
kenapa aku tempatkan pemuda ini lebih daripada engkau. Ya kullu ghadatin wa asyiyatin. Ya Abu Bakar, innama ajlastu alaminka, kenapa aku suruh duduk dia di sampingku lebih tinggi daripada engkau? Li'annahu laisa fid dunya ahadun yusalli alayya aktsara minhu, karena ini laisa tidak ada fid dunya, di alam dunia ahadun seorang pun yusolli yang bersolawat lebih banyak daripada dia. Karena yang tahu saya, dia laki-laki ini orang di dunia yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dia orang yang sehari semalam paling banyak kan dia membaca salawat kepadaku. Nah itu. Ya kullu ghadatin wa asyiyatin, kalau mau tahu dia setiap pagi dan setiap sore dia membaca salawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi ma shalla alaihi wa sholli ala Muhammadin bi'adadi ma lam yusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa sholli ala Muhammadin kama amartana bi sholati alaihi wa sholli ala Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaihi. Setiap pagi dan sore dia selalu banyak memperbanyak baca salawat ini. Ya, maka dudukan validalika, karena itu ajlastuhu alaminka, aku dudukan dia akhlak lebih tinggi kedudukannya minka daripada inilah sholawat ya. Akrabun nas ya alaya akrabuhum alaya sholatan. Ada hadis yang lain bahwa paling dekat posisinya, kedudukannya seseorang umatku di sisiku nanti di surga adalah orang yang paling banyak berselawat ya. Sholawat penting ini, sholawat, banyakin sholawat. Kita harus punya wirid ya, sholawat ya, punya wirid sholawat diberi oleh banyak ya jenis-jenis sholawat. Atau mau sholawat yang ini juga cuman ini agak panjangan ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah basahi lidah kita dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fa'alna karim wa fa'alna Allahumma bihaqqil Fatihah bisil Fatihah bi karamatil Fatihah bi izdil Fatihah ya Fatihah ya kashfal ya malam ya kalam ya dafil wala ya Allah ya nabil warahmana bil ya rahim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya subhanallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.